Cedera di saat Anda melakukan seks secara akrobatik, terlalu bersemangat, buru-buru menggunakan gaya baru, eksperimen, circus while having sex, atau circus saat berhubung intim, masturbasi dengan cara keras, terbuat dari 12 macam jenis kacang-kacangan dan biji-bijian, ya, setan 2 atau 3 tetes makan kain putih, ya teman-teman, dan lakukanlah. Mungkin video ini akan menjadi lebih panjang daripada yang biasa, karena dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengatasi penyakit Peyronie secara detail. Seperti apa itu penyakit Peyronie, tanda-tandanya dan gejalanya, penyebab penyakit Peyronie, faktor risikonya, siapa saja pun bisa terkena penyakit Peyronie, cara untuk mengobati secara alami, makanan yang baik untuk penderita penyakit Peyronie, dan banyak lagi. Pokoknya Anda akan mendapatkan semua informasi-informasi yang berkaitan dengan penyakit Peyronie. Itu pun jika Anda menonton video ini sampai akhir atau sampai ke penghujung videonya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. What is Peyronie's disease, atau apa itu penyakit Peyronie or sakit Peyronie? Penyakit Peyronie adalah suatu kondisi di mana terbentuknya jaringan parut atau scar tissue, juga dipanggil plak, menumpuk di dalam membaran putih yang sering berada di bagian atas dan dasar penis. Karena jaringan parut semakin menebal, penis akan membengkok atau bend. Pelengkungan atau kelainan bentuk penis dapat menyebabkan sakit atau bahkan ketidakmampuan untuk berhubung intim or inability to have sex. Pembengkakan dan peradangan penis pada penyakit Peyronie dapat meningkatkan risiko bekas luka yang parah sehingga permanen pada penis. Jaringan parut pada penyakit Peyronie tidak sama dengan jaringan yang terbentuk secara abnormal di dalam arteri. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu plak pada arteri dan plak pada penis itu berbeda-beda atau different. Namun, however, tidak perlu khawatir, ini adalah jaringan cystic fibrous yang jinak ataupun non-cancerous. Seringkali orang bertanya pada saya, apakah penyakit ini menular? Sekarang saya akan menjawab. Penyakit Peyronie tidak menular dan tidak menyebar melalui hubungan intim. Jadi jika suami Anda mempunyai penyakit Peyronie, maka Anda sebagai istri penderita Peyronie tidak perlu takut ataupun khawatir. Untuk pria yang mempunyai penis yang bengkok, Anda tidak perlu khawatir. You don't need to worry. Walaupun bengkok, tetapi tidak ada masalah dengan ereksi. Tetapi penyakit Peyronie juga dapat memperburuk ereksi, dikarenakan rangsangan penis dapat mengakibatkan terbentuknya jaringan parut sebagai pelengkungan atau kewajar penis dan dapat menghalangi penetrasi selama berhubung intim atau seks. Orang dewasa, terutama yang memiliki risiko cedera penis seperti atlet, sering menderita penyakit Peyronie. Initially, mengatasi penyakit ini dengan mengurangi faktor risiko. Tapi best option atau opsi yang terbaik adalah konsultasi ke dokter untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang masalah yang Anda derita. Apakah ada tanda-tanda dan gejala agar bisa mengidentifikasi sejak dini? Iya, sudah tentu ada tanda-tanda dan ciri-ciri untuk penyakit Peyronie.
Penis bend atau bengkok sendiri adalah suatu tanda penyakit Peyronie. Selain itu, tanda dan gejala penyakit Peyronie mungkin muncul secara tiba-tiba atau berkembang secara perlahan-lahan. Tanda dan gejala paling umum adalah yang pertama, jaringan parut atau plak dapat dirasakan di bawah kulit penis sebagai benjolan rata atau jaringan garis yang keras. Yang kedua, penis sangat bengkok atau curvature penis. Penis dapat membengkok ke arah manapun, any direction. Bisa ke atas, ke bawah, atau samping, kiri atau kanan. Yang ketiga, lemah ereksi atau tidak ada ereksi sama sekali. Penyakit Peyronie mampu menyebabkan disfungsi ereksi. Yang keempat, ukuran penis menjadi lebih pendek. Penis mungkin memendek karena penyakit Peyronie. Yang kelima, painful erection atau sakit berterusan, terutama saat ereksi. Anda mungkin mengalami sakit pada penis di saat ereksi. Selain itu, Anda juga mengalami keluarnya cairan atau keluar air mani secara otomatis, atau buah zakar terasa sakit di bagian dalam, serta terasa perih atau terasa panas di saat buang air kecil. Jika penis Anda merasa sakit atau bengkoknya menghalangi aktivitas ketika seks, maka seperti yang saya katakan tadi, segeralah konsultasi ke dokter atau pergi ke klinik atau puskesmas terdekat. Karena setiap anggota tubuh akan bertindak berbeda antara satu sama lain. Konsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan solusi yang terbaik dalam situasi ini. Oh iya, apakah Anda masih menonton video ini atau sudah skip video ini? Jika Anda sudah meng-skip atau belum, ya, itu sih hak Anda. Cuma saya mau Anda mendengar dan belajar agar Anda bisa belajar bagaimanakah caranya untuk mengatasi penyakit Peyronie. Oke, let's get back to the main point. Penyebab penyakit Peyronie, the cause of Peyronie's disease is still unknown, or penyebab penyakit Peyronie masih tidak diketahui. Namun, however, sejumlah peneliti percaya bahwa penyakit ini mungkin berasal dari benturan berkali-kali ataupun berulang kali. Sebagai contohnya, tanpa Anda disadari, penis Anda mengalami cedera di saat Anda melakukan seks secara akrobatik. Do you know what I mean? Terlalu bersemangat, buru-buru menggunakan gaya baru, eksperimen circus while having sex, atau circus saat berhubung intim, masturbasi dengan cara keras, berhubungan intim tanpa pelincin atau kurang lincin, kebiasaan memakai celana atau celana dalam terlalu ketat, atau posisikan penis arah yang bertentangan, dan sebagainya. Selain itu, olahraga ekstrim juga bisa menyebabkan penyakit Peyronie atau secara tidak sengaja. Selama masa penyembuhan, jaringan parut atau plak bisa terbentuk dengan kacau yang menyebabkan berkembangan dalam pembengkokan penis. Sebagai tambahan, peneliti percaya bahwa penyakit Peyronie mungkin juga disebabkan oleh penyakit autoimmune ataupun autoimmune disease. Jika Anda tidak tahu apa itu penyakit autoimmune, ya seperti ini. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimmune disease, serta inflammatory bowel disease, diabetes tipe 1 ataupun type 1 diabetes mellitus, inflammatory ataupun psoriasis, dan banyak lagi. Sistem kekebalan tubuh biasanya melindungi tubuh kita dari infeksi dengan mengidentifikasi dan membunuh bakteri, virus, dan zat-zat asing atau foreign particle
yang mungkin membahayakan di saat menyerbu. Jika terkena penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh bisa keliru atau bingung dan dapat menyerang sel-sel tubuh yang sehat atau menyerang sama sendiri. Jadi penyakit Peyronie dapat mengembangkan sel lilin pada penis yang cedera dan menyebabkan radang dan bekas luka. Faktor-faktor risiko penyakit Peyronie. Ingat, luka ringan pada penis tidak selalu menyebabkan penyakit Peyronie. However, namun, terdapat sejumlah faktor lain yang berkontribusi dalam akumulasi jaringan parut selama proses penyembuhan, seperti contohnya. Yang pertama, keturunan. Jika keluarga Anda ada yang terkena penyakit Peyronie, Anda juga berisiko kemungkinan besar sulit untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, usia. Penyakit Peyronie semakin gampang menyerang seiring bertambahnya usia. Perubahan yang berhubungan dengan usia dapat membuat mereka rentan dan sulit untuk sembuh. Faktor lain termasuk kondisi kesehatan, merokok, dan operasi prostat tertentu juga melibatkan penyakit Peyronie. Penderita penyakit Peyronie wajib mempertahankan gaya hidup yang sehat melalui aktivitas olahraga yang tepat, membatasi meminum beralkohol, rokok, dan perangsang. Selain itu, Anda juga harus lebih dekat dengan pasangan Anda, karena seksualitas yang sehat dapat menjaga kesehatan untuk pencegahan dan perawatan yang tepat. Sekarang, obat untuk mengatasi penyakit Peyronie. Dalam video ini, saya akan mengajarkan pada Anda cara mengoles dan cara memakai ataupun cara menggunakan obat ini. Inilah minyak yang telah saya katakan tadi. Minyak ini adalah minyak yang terbuat dari 12 macam jenis kacang-kacangan dan biji-bijian. Seperti contohnya, minyak biji sayur, minyak kedelai, minyak biji rami, minyak walnut, minyak flaxseed, minyak zaitun, minyak bunga biji matahari, minyak kelapa, minyak sesame atau sesame seed, dan sebagainya. Dan ini adalah minyak aren ataupun castor oil. Kesemua minyak ini telah diracik oleh saya sendiri. Dalam pengobatan Ayurveda, ramuan ini telah terbukti untuk mengatasi dan mengobati penyakit Peyronie. Sekarang saya akan mengajarkan pada Anda semua, atau ayo kita sama-sama belajar cara untuk menggunakannya atau untuk mengaplikasikan ramuan ini. Dan saya mohon pada Anda, khususnya bagi yang mempunyai masalah dengan Peyronie, agar menontonlah video ini, terutamanya di bagian demonstrasi ini, karena demo ini paling penting bagi Anda, terutama bagi Anda yang sedang menderita penyakit Peyronie. Karena cara untuk mengaplikasikan minyak ini adalah very important or paling penting. Ya, tanpa buang-buang waktu, sekarang kita akan belajar bagaimanakah cara untuk mencampur minyak-minyak ini. Kemudian kita akan belajar cara yang terbaik atau cara yang tepat untuk mengaplikasikan minyak ini. Ya teman-teman, pertama kita ambil minyak dari botol ini ataupun botol besar ini. Oke, kita akan buka botol ini, kemudian kita ambil setengah tutup botol, ya, setengah tutup botol. Kemudian kita akan tuangkan ke dalam saucer ataupun di wadah yang lain yang Anda suka. Kemudian kita ambil ramuan seterusnya, kita ambil minyak aren ataupun castor oil.
Dalam bahasa Hindi ini juga dikenal sebagai nama aren ka tel. Ya, kita ambil minyak aren ataupun castor oil 2 atau 3 tetes. Oke, enough. Oke. Seterusnya kita ambil minyak sesame. Ini cuma kita ambil 1 tetes. Oke? 1 drops only. Ya maaf, ini agak lebih. Tapi apabila Anda meracik, Anda usahakan ambil 1 tetes saja. Proses seterusnya kita akan aduk ataupun kita akan campurkan ketiga-tiga bahan ini, ketiga-tiga minyak ini. Pertama dari botol besar, kedua minyak aren, ketiga yang sesame seed. Oke? Seterusnya kita ambil kapas, ya seperti ini teman-teman. Kemudian kapasnya kita akan rendam ataupun kita akan simpan kapasnya ke dalam minyak agar minyaknya tersedot oleh kapas. Oke. Setelah ini, proses seterusnya adalah ibarat ini adalah finish. Biasanya penderita Peyronie dia akan mengalami finishingnya bengkok dari tengah, posisinya ke bawah ataupun atas, dan kiri atau kanan. Yang penting tanda-tanda dan ciri-ciri Peyronie adalah finishnya dari tengah-tengah, bengkok ataupun bend. Misalnya finish Anda bengkok seperti ini, ya coba perhatikan. Finish Anda bengkok seperti ini, Anda akan tempelkan. Misalnya ini finish bengkok ataupun curvature di sini. Simpanlah kapasnya di arah bertentangan. Misalnya bengkok ke arah bawah, Anda simpan kapas ini di bawah, ya seperti ini. Oke, simpan dan jangan pijit, jangan tekan, slowly. Kemudian Anda ambil kain, ya seperti ini, kain putih. Ya teman-teman, ini adalah kain putih. Kemudian kita akan membalutnya finish kita dengan ataupun menggunakan kain putih. Ya teman-teman, dan lakukanlah cara ini secara perlahan-lahan. Jangan sampai finish Anda sakit, ataupun jangan tekan, ataupun jangan pijit. Kemudian kita akan ikat kain ini menggunakan benang ataupun ya tali yang agak halus. Ya teman-teman, lakukanlah proses ini 1 hari 1 kali. Dan waktunya paling cocok dan waktunya paling tepat adalah malam hari sebelum tidur. Hindarilah memakai celana dalam yang ketat ataupun celana dalam yang tebal. Setelah Anda melakukan proses ini selama 2 atau 3 hari, insya Allah Anda akan lihat ada perbedaan di dalam masalah curvature ataupun finish bengkok. Ya teman-teman, makanan juga harus jaga. Hindarilah memakan makanan yang telah digoreng ataupun telah dipanggang, dan usahakanlah memakan makanan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya teman-teman, walaupun ramuan ini telah terbukti dapat menyembuhkan penyakit Peyronie, tapi ingat bahwa tidak ada obat, tidak ada ramuan, tidak ada minyak, dan tidak ada dokter atau ahli medis yang bisa menyembuhkan sakit atau penyakit ini kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguji pada hambanya dengan cara yang beragam dan berbeda-beda. Jadi berusahalah semampu kita, dan biarlah
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Amin ya Rabbal Alamin. Menjaga kesehatan penis amatlah penting. Salah satu cara menjaga kesehatan penis yaitu dengan mengonsumsi vitamin E atau vitamin E. Ya, karena vitamin E memiliki segelintir manfaat bagi kesehatan organ vital pria. Berikut ini adalah beberapa manfaatnya atau benefit mengenai vitamin E. Yang pertama, meningkatkan kualitas ereksi penis. Vitamin E bisa meningkatkan kesehatan pembuluh darah, sehingga dapat meningkatkan kualitas aliran darah ke seluruh tubuh termasuk organ penis. Aliran darah yang baik sangat mempengaruhi kualitas kesehatan penis, termasuk di saat ereksi. Yang kedua, mencegah penyakit Peyronie's atau Peyronie's disease. Vitamin E dipercaya dapat mencegah penyakit Peyronie, bahkan bisa meredakan gejala pada penyakit Peyronie yang sudah terlanjur terjadi. Yang ketiga, antioksidan bagi jaringan penis. Vitamin E bisa berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, dengan perlindungan terhadap free radical atau radikal bebas. Mengonsumsi vitamin E dapat menurunkan risiko berbagai penyakit seperti kanker pada penis. Selain itu, efek antioksidan juga dapat memperlambat proses penuaan jaringan tubuh, termasuk pada kulit penis. Yang keempat, menjaga kesehatan kulit penis. Vitamin E juga dikenal memiliki fungsi melembabkan kulit, sehingga dapat mengatasi masalah kulit yang kering atau pecah-pecah. Masalah kulit tersebut bisa diatasi dengan vitamin E, termasuk pada kulit penis yang halus dan rentan. Yang kelima, membantu regulasi hormon seksual. Mengonsumsi vitamin E serta beberapa vitamin lainnya dapat membantu untuk meregulasi hormon seksual di dalam tubuh. Bahkan, kondisi tersebut dapat meningkatkan dan melancarkan fungsi penis. Sekarang Anda tahu beberapa manfaat dari vitamin E. Sangat bermanfaat bagi kesehatan organ vital pria, yaitu untuk penis. Selain itu, vitamin E dikenal memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti memperkuat sistem imunitas tubuh, meningkatkan kesehatan mata dan kesehatan kulit. Vitamin E juga dipercaya berkhasiat sebagai antioksidan bagi tubuh, karena kandungan vitamin E dianggap dapat melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas atau free radical. Sekarang ayo kita lihat makanan sumber vitamin E. Makanan sumber vitamin E antara lain minyak biji sayur atau mustard oil, minyak kedelai, minyak jagung, minyak biji bunga matahari, minyak almond, minyak biji-bijian, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan jus buah. Anda juga harus ingat, jika mengonsumsi sesuatu yang terlalu berlebihan memang tidak baik. Tentunya kita harus menjaga dosis kebutuhan vitamin E yang akan dikonsumsi. Dosis untuk orang dewasa adalah 15 mg per hari. Namun bila menyertakan makanan sumber vitamin E dalam menu harian, Anda bisa mendapatkan banyak manfaatnya. Tidak hanya bisa untuk menjaga kesehatan penis, namun jika mengonsumsi vitamin E juga dapat membantu untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.